Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam pelayanan One Way Ministry. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang tuntun kebenaran firman pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menuntun dan memberikan firman-Mu pada saat pagi hari ini berjalan sesuai dengan apa yang Kau firmankan bagi setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Dan kami yakin pembaruan demi pembaruan dan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami, dan kami tak akan pernah lepas dari kebenaran-Mu, karena itu yang membuat kami dapat hidup berjalan dengan tenang, nyaman, bahagia, dan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah semua yang diinginkan manusia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur, dan tekun berdoa dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan firman-Mu itu iya dan amin, tidak ada yang lain. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam pagi ini yaitu tentang kerajaan Allah yang sudah kita sering bicarakan ya di dalam season-season yang sebelumnya, yaitu tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus, saudara. Pada dasarnya semua manusia itu ingin hidup benar, ya. Tapi kenapa sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan? Nah, ini pertanyaannya begini, saudara. Pada saat kita memiliki anak, ya toh, anak kita sekolah di sekolahan. Kalau garap-garap itu pelajaran-pelajaran, mata pelajaran yang macamnya banyak itu, saudara, ya toh, kalau dia garapnya salah, nggak benar, nilainya berapa, saudara? Ya, semakin banyak salahnya, nilainya semakin kecil. Nah, sebetulnya kita sama di hadapan Tuhan juga begitu. Kalau rohani kita itu semakin dikuasai kedagingan kita, nah itu nilainya kita akan semakin rapotnya merah di hadapan Tuhan. Maksud saudara ya, jadi begini, kedagingan kita ini gini, anehnya begini, ini yang perlu kita ingat-ingat dan kita ingat-ingat ya. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kekal, karena roh Allah itu nggak bisa meninggal, saudara. Kehidupan roh itu adalah kehidupan yang kekal. Pada saat kita meninggal, roh kita masih hidup, ya, masih bisa bertemu dengan Allah. Lah, makanya jangan sia-siakan hidup kita hanya karena perbuatan daging kita yang hidup sementara di dunia ini, tetapi itu berdampak pada roh kita yang kekal nanti. Jadi roh kita yang menanggung perbuatan daging kita yang sementara ini. Nah, makanya saudara, kalau Tuhan bilang, nek kamu gak bisa adil terhadap rohmu, ya, dalam kehidupan rohanimu, karena perbuatan dagingmu, rohanimu yang nanggung. Nah, sebetulnya itu rugi atau untung menurut saudara? Kalau kerja kita, kalau rugi nggak mau, ya minimal bibuk lah ya. Maksudnya itu sama lah, impas gitu wes gak apa-apa, wes timbane gak payu-payu wes didol impas wes gak apa-apa, yang penting gak rugi. Kan itu kalau posisi kepepet sekali, akhirnya jadi kita seringnya yus lah, daripada ini gak payu, gak cair-cair duitnya ben jadikan duit, rugi gak apa-apa, yang penting tak tukoke barang yang baru lagi. Mungkin nanti perputarannya biar cepet, uangnya bisa dapat barang baru lagi yang dicari orang, yang lagi tren apa begitu, biar uangnya perputaran cepat. Nah, itu kita hidup di dunia bisnis seperti itu, hidup di sekolah anak kita seperti itu. Nah, sekarang kehidupan kita mau ndak seperti itu, saudara, rohani saudara? Coba tanya dalam hati kita masing-masing secara pribadi.
mau ndak hidup kita karena perbuatan daging kita yang hanya sementara di dunia ini, hanya mampir ngombe istilahnya kalau orang-orang bilang ya, cuma sementara dok di dunia ini, tetapi efeknya itu nanti kita bawa setelah kita meninggal. Nah itu saudara, yang perlu diingat itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mohon Roh Kudus tuntun kebenaran-Mu ini supaya melekat di dalam hati-hati setiap pendengar firman-Mu, supaya dia bisa memberikan yang terbaik, yang adil terhadap dirinya, bahwa perbuatan dagingnya itu berdampak untuk perbuatan rohaninya, kehidupan rohaninya. Nah, perbuatan daging yang saat ini kita kerjakan ini akan berdampak untuk hal-hal rohani yang akan datang. Makanya saudara, kalau kita seperti anak saya tadi sekolah, kalau nilainya semakin banyak jeleknya, dia nggak garapnya dengan benar, maka dia akan nilainya merah dan semakin merah, dan itu prosesnya akan mengulang lagi saudara. Kalau di sekolahan itu nggak naik kelas kan berarti harus mengulangi lagi, dia harus mengulangi yang pelajaran yang sama supaya dia menjadi benar dan akhirnya menjadi naik kelas. Ya kita sama aja, kerohanian kita hidup itu ya gitu saudara. Kalau kita belum benar kerohanian kita, perbuatan daging kita masih menguasai kerohanian kita, ya kita akan diulang terus saudara. Ya diulang sampai, makanya Tuhan bilang apa? Renungkanlah firman-Ku siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai yang Kufirmankan, maka ya firman Tuhan katakan engkau akan berhasil dan beruntung. Nah di sini selama kita belum lulus ya toh, contohnya gini, Tuhan bilang hendaklah kasih itu sabar ya toh, kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Kalau kita belum bisa murah hati, nggak bisa mengasihi sesama kita yang nggak mampu, murah hati itu mudah memberi gitu saudara. Oh ndelok iku wah mesake orang nggak punya ya tak kasih. Kalau kita belum, ujiannya belum lulus, itu tiap hari nanti dikeliatin sama Tuhan itu orang-orang yang minta-minta terus saudara dalam kehidupan kita ya. Seringnya kita itu ngerti-ngerti dulu ketok wong sing miskin, orang nggak punya sliver di depannya kita apa-apa begitu. Nah itu tanda-tanda kita dalam ujian ya, masuk dalam ujian. Bisa ndak kita memiliki hati yang memberi. Nah gitu. Contohnya suruh sabar kita nggak bisa sabar, tiap hari malah ketemu yang membuat kita marah terus saudara. Itu namanya ujian. Nah itu akan diulang-ulang terus ya. Setan akan terus mencobai kita, tetapi Tuhan akan memberi pertolongan melalui Rohnya yang kudus itu. Makanya gini, kalau kita mau taat, hidup di dalam Roh itu apa sih? Gampang, melakukan firman Tuhan ya toh. Kalau makanya saya cerita di pelaku firman yang ke-8, hidup itu tanda-tandanya hidup kalau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kita menjalaninya itu dengan sukacita, dengan cinta, tanpa terpaksa. Contohnya begini, pada saat saya apel ke istri yang sekarang sudah jadi istri saya, itu apapun yang terjadi semangatnya luar biasa. Itu kedagingan saudara. Itu dulu kita ngejarnya dengan kedagingan. Wah aku cinta, aku seneng pokoknya ya gitu ya. Tetapi kalau di dalam tuntunan Roh Kudus itu nggak pernah bosan saudara. Tapi kalau kita cintanya hawa nafsu, mamanya saya cintanya secara hawa nafsu sama istri saya, itu cepat bosan saudara. Dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh keadaan gitu. Tetapi kalau oleh Roh Kudus gitu, mbok sampai kapanpun ya tetap cinta gitu, tetap sayang gitu sama keluarga, sama istri, sama anak gitu. Pasti saudara. Jadi kita itu bedanya begitu saudara, antara roh dan kedagingan seperti itu. Kalau roh itu kekal, hukumnya sifatnya kekal saudara, nggak bisa dibatasi oleh yang sementara ini, yaitu kedagingan gitu saudara. Lah
Kalau kita bisa di dalam roh Allah dan roh Allah ada di dalam kita, roh kita ada di dalam Allah, saling menyatu begitu, itu nanti yang kita bawa adalah hukumnya kekal, saudara. Yaitu kebenarannya itu selalu menuntun kita, saudara, tanpa disadari. Kok aneh ya, kok aku hidup kok kepinginnya begini terus ya, kepingin sing bener gitu ya. Ternyata delok kesalahan itu kita rasanya gemes gitu ya, saudara. Itu sebetulnya sudah tanda-tanda, saudara. Kalau hidup kita itu senang dengan hal-hal yang benar, itu sudah tanda-tanda bahwa diri kita itu sudah dituntun Roh Kudus, saudara. Ya, itu yang pertama, kebenaran. Kemudian kalau kita sudah jalani kebenaran, itu pasti ada sukacita, saudara. Nggak mungkin kalau kita hidup benar itu nggak sukacita. Ya, jadi kalau kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, itu rasanya itu sukacitanya itu nggak bisa hilang, saudara. Rasanya seneng kayak gitu tiap hari ya. Terus habis itu yang kedua adalah ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam menjalani hidup ini. Santai gitu ya. Mbok apa ya, kalau kita hidupnya benar, contohnya sekarang ya, harus pakai masker, harus pakai apa itu jenenge ya, cuci tangan, hidup bersih lah pokoknya begitu ya. Kalau kita itu sudah jalani itu sebetulnya ya enak aja, karena itu efeknya untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara, gitu loh, untuk kesehatan diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak mau jalani itu semua ya nggak apa-apa, terserah. Itu nanti kan yang sakit ya juga kita yang merasakan, gitu loh. Ya kita sendiri yang merasakan. Makanya jangan, kalau orang dunia mengatakan kan begini, lebih baik sedia payung sebelum hujan, ya toh, gitu loh, saudara. Makanya ayolah hidup di dalam rohmu, dalam tuntunan Tuhan, supaya kita itu akan semakin mengerti kemana Tuhan membawa kehidupan kita. Segini, saudara, sebetulnya kehidupan kita itu adalah, nanti aja dah sesi berikutnya ya, setelah ini kita akan bahas sebetulnya manusia itu dicipta oleh Tuhan, fungsinya untuk apa. Nah, itu kita akan bahas nanti di season berikutnya ya, setelah ini. Nah, di saat ini saya ingin menegaskan bahwa janganlah hidup kekekalan kita itu karena perbuatan daging kita yang sementara ini, itu membuat kita terpuruk di kerohanian kita yang akan datang. Karena kan sebab dari perbuatan daging itu roh kita yang menanggungnya, begitu, saudara. Jadi kita sebetulnya itu tubuh kita ini harus adil terhadap roh kita, nggak boleh sakarpe dewe gitu ya. Jadi hendaklah kita itu bisa memanage antara roh dan tubuh supaya sama-sama menguntungkan gitu loh ya. Kayak orang dagang itu ya ojo rugilah gitu, umpamanya gitu. Jadi ini sebetulnya intinya sederhana firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita hidup kerohanian kita bisa menghasilkan keuntungan di kemudian hari dari perbuatan daging kita yang hanya sementara hidup di dunia ini. Nah itu ya, jadi intinya seperti itu, saudara. Intinya pokoknya jangan sampai kita rugi karena kita nggak hidup di dalam kebenaran ya. Manusia itu nek salah itu sebetulnya jengkel ya, goreng masakan gosong itu kan melakukan kesalahan, mesti kita jengkel. Wis ngopo ya iso tak tinggal iso lali ya. Ternyata, saudara, kesalahan yang sering kita perbuat itu karena lupa, saudara. Ya sebetulnya inget tapi lupa gitu ya. Wis ben lah, gak apa-apa wis lah. Ya gitu loh. Seringnya itu kita nyepelek gitu loh. Dari belajar hal-hal yang kecil, kalau bisa setia ya, nanti Tuhan kasih kesetiaan yang besar. Contoh kita di perusahaan, kita bekerja. Pertama jadi OB ya, OB dicoba loh, arek iki sakjane mampu jadi ke sales mampu naik lagi jadi supervisor loh, supervisor mampu jadi kepala cabang nanti
naik jadi kepala pusat, dan naik terus tinggal. Lah itu semua kan dinilai dari hal-hal yang ia lakukan yang kecil dulu, saudara. Nggak bisa langsung, karena orang itu ya ada prosesnya itu, saudara. Tahu-tahu ujuk-ujuk wis tuwek jenggoten itu ya nggak mungkin lahir bayi ya. Mungkin dari bayi ya terus remaja, taruna, dewasa, tua. Ada prosesnya. Lah, kerohanian kita ya begitu, saudara. Kalau kerohanian kita nggak pernah dikasih makan, ya toh, nggak dikasih makan, akhirnya pertumbuhannya itu kerdil, saudara. Lah kerdil itu cebol, lah itu nanti akhirnya kehidupan daging ini yang menggerogoti kerohanian kita. Jadi umpamanya itu tubuh kita, daging kita itu kayak benalu, saudara. Lah bahayanya begitu, saudara. Akhirnya yang pokok, yang utama, roh yang kekal ini akhirnya bisa mati karena digerogoti oleh kedagingan perbuatan dosa kita. Itu aja. Intinya pada pagi hari ini sederhana, saudara. Semakin kita banyak hidup di dalam daging, itu semakin banyak apa sih perbuatan daging itu. Ada di Galatia 5 ya, nanti dicari ya. Pokoknya dicari aja. Apa sih itu? Perbuatan daging itu tidak semuanya dosa, saudara. Ya, perbuatan yang daging yang berkenan di hadapan Tuhan itu pada saat roh kita atau firman Tuhan, yaitu roh Allah sendiri yang menuntun kedagingan kita. Jadi firman itu bisa kita terapkan dalam perbuatan daging kita untuk bermanfaat bagi sesama dan diri kita nantinya setelah kita masuk di kerajaan surga. Nah itu, saudara, intinya ayo balik ya, balik ke Tuhan itu dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa ini tuntunan Roh Kudus? Jikalau kita senang tuntunnya itu, kita senang kebenaran. Kalau dalam hidup kita sudah senang benar, nanti di dalam menjalankan kebenaran itu kita mengalami sukacita dan mengalami damai sejahtera ayem dalam dirinya. Ya itulah tandanya kita diberi hikmat atau hidayah oleh Tuhan untuk bermanfaat bagi sesama, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Bisa paham ya, saudara? Nanti diriwen lagi, dilihat, diingat-ingat bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini cuma mengingatkan, janganlah perbuatan dagingmu yang sementara ini mempengaruhi rohmu yang kekal itu untuk kamu tidak kembali ke kerajaan surga. Kita itu umat ciptaan Allah, umat pilihan Allah. Rumahnya adalah di surga. Jangan terus dolan metu teko omah, lali omahe asline, saudara. Belandang terus gak mulih-mulih. Intinya begitu, saudara, pada pagi hari ini. Tetap di dalam, maksudnya gini, tetap kedagingan kita ini biar dipimpin oleh Roh Allah supaya kita menerima kehidupan yang di bumi ini seperti di surga dan mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan nanti. Maksudnya begini, ibadah itu menjamin kehidupan kita di dunia dan di surga nanti. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu ialah melakukan pertemuan dengan saudara seiman anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk kemuliaan kepala, untuk menyembah memuji nama Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Itu ya, saudara, intinya. Jadi nggak saya perpanjang, nanti akan saya lanjutkan dengan seri berikutnya. Fungsinya apa sih kita dicipta oleh Tuhan di bumi ini, ya? Boleh kita lanjut nanti. Sekarang kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih dengan penuh sukacita bersyukur dan teguh berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sudah terima firman-Mu dan setiap pendengar-Mu akan mengerti dan bekerja sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang satu bekerja melawat setiap umat-Mu. Dan kami yakin percaya apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pendengar firman-Mu dan hamba-Mu ini dan siapapun yang tergabung dalam berkat-Mu ini melalui firman ini, Tuhan,
sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapanmu sebagai ibadah kami yang sejati bagi kemuliaan namamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dalam anugerah dan kasih-Mu, dan ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami kembalikan kepadamu segala pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusannya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, bagi Allah Bapa di surga, dalam tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu iya dan amin. Terjadi bagi kita semua pendengar-pendengar firman-Mu di channel ini. Terus kemudian yang kedua, Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau yang menuntun kehidupan kami dari awal sampai akhirnya, nanti kita memerintah 1000 tahun damai bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di season berikutnya. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin.